Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi bersama saya Latifuddin melalui pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita akan masuk pada bahasan berikutnya, masih dengan judul bahasan kita, yaitu perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat demokratis. Ya, kita akan fokus kepada poin bahasan kita kali ini adalah karakteristik perubahan sosial. Kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan ketiga adalah faktor penyebab perubahan sosial. Sebagaimana yang kalian ketahui dan setelah kami sampaikan sebelumnya, tujuan dari pembelajaran judul bahasan kali ini adalah kalian mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, anak sekalian, jangan lupa ya tetap murojaah sebelumnya biar tetap nyambung memahami nanti pokok bahasa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, poin bahasan kita yang pertama adalah hakikat perubahan sosial. Anak sekalian, ya, di sini kita memahami bahwa perubahan itu hakikatnya sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak sih masyarakat yang tidak mengalami perubahan di dunia ini? Nah, ingat ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, manusia yang saling berinteraksi dengan satu sama lainnya dalam kegiatan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia harus melakukan interaksi. Maka sudah tentunya pasti masyarakat di dalamnya adalah manusia-manusia yang saling berinteraksi, maka akan terjadi perubahan. Nah, kita lihat hakikatnya tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Nah, yang mungkin kita seringkali tidak menyadari, pada hakikatnya masyarakat itu semuanya mengalami perubahan. Ada masyarakat yang lambat perubahannya, ya, ada juga yang cepat. Nah, ini bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya atau kondisi masa itu sendiri, ya, sehingga terjadi perubahan. Kemudian yang kedua, hakikat perubahan sosial itu adalah perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. Nah, ada juga perubahan yang terjadi pada masyarakat itu menjadi perpecahan. Kenapa demikian? Nah, ada proses masyarakat yang dilakukan, yaitu ada penyesuaian yang sifatnya harus mensikapi bagaimana perubahan itu bisa diikuti oleh masyarakat, ya, sehingga di sini kalau pada awalnya terjadi benturan-benturan satu sama lain antar manusia, ya. Nah, ketika mengalami perbedaan frekuensi dalam mensikapi perubahan, maka di sini akan saling terjadi konflik, ya, sebenarnya yang bahasan di kelas 11 yang sudah kalian pelajari. Nah, di antara penyebab konflik adalah adanya perubahan sosial seperti ini. Kemudian anakku yang ketiga adalah hakikat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Nah, anak sekalian, hakikat perubahan itu ketika terjadi perubahan maka akan berdampak pada lembaga. Apa itu lembaga? Ya, lembaga itu tatanan, aturan, kumpulan norma, nilai yang mengatur kegiatan masyarakat. Di dalamnya ada orang-orang yang melaksanakan, menjalankan, ya, yang kemudian disitulah perubahan-perubahan itu terjadi. Ketika ada perubahan, contohnya, ya, sekarang ini musim pandemi, ya, pandemi ini berdampak kepada tatanan kehidupan di bidang pendidikan. Contohnya yang sebelumnya kita offline, sekarang jadi online. Yang sebelumnya di masa pandemi ini beribadah, ya, atau di bidang ekonomi sangat leluasa kita
bertatap muka secara langsung, sekarang ada melalui online ya. Itu juga mengubah tatanan kehidupan di bidang ekonomi dan juga yang lainnya. Nah, anak sekalian, yang berikutnya adalah perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau spiritual saja, karena kedua bidang ini mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Jadi perubahan itu tidak mengenal batasan pada aspek tertentu, tapi justru ketika ada perubahan pada satu aspek, maka biasanya akan diikuti oleh aspek yang lainnya. Ya. Nah, anakku sekalian, ini sebagai ilustrasi kita lihat ini perubahan teknologi ya. Di zaman dulu, walaupun sekarang masih ada ya, walaupun cuma sedikit, teknologi di bidang pertanian yang sebelumnya menggunakan binatang sebagai alat menarik ya mengolah sawah, sekarang digantikan atau adanya penemuan baru yaitu di bidang teknologi pertanian menggunakan mesin traktor ya. Ini untuk mengolah sawah. Ini bentuk nyata, wujud nyata bahwa perubahan sosial di tengah kehidupan masa itu benar-benar ada, tidak bersifat dunia maya ya. Oke. Selanjutnya bahasan kita yang kedua adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, anak sekalian, bentuk-bentuk perubahan yang pertama ada yang secara waktu, dilihat dari waktu ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Maka kalau lambat ini biasanya disebut dengan evolusi, kalau cepat disebut revolusi ya. Jadi kita lihat perkembangan masa itu kan ada yang cepat perubahannya, ini biasanya menyangkut hal-hal yang mendasar ya, hal-hal sendi kehidupan. Contohnya perubahan ideologi dari kolonial menjadi ideologi Pancasila di Indonesia ya. Dulu sebelumnya ketika masa penjajahan, ideologinya yang digunakan adalah ideologi kolonial ya, penjajah. Sekarang di zaman kemerdekaan Soekarno ya dijadikan menjadi ideologi Pancasila. Ini sebagai bentuk yang perubahannya sangat cepat karena akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang bersifat ideologis dan juga negara dari yang lain. Kemudian perubahan yang lambat ini dilihat dari secara waktu ya. Perubahan ini biasanya kecil ya, cuman diikuti kepada perubahan-perubahan yang lainnya secara perlahan, itu mengalami perubahan-perubahan. Yang kedua, ada perubahan kecil, pasti ada perubahan yang besar. Nah, kalau perubahan kecil ini tidak mempengaruhi terhadap mempengaruhi langsung ya pada aspek yang lainnya, walaupun ada cuman berputar di sekitar di aspek tersebut saja. Kalau perubahan besar ini ya sangat berpengaruh besar terhadap lembaga ya, seperti sistem kerja. Ketika ada pembatasan minimal wajib kerja 7 jam, itu berdampak kepada sistem penggajian. Kemudian juga sistem aspek yang lainnya ya, sistem pola asuh, mungkin juga kemudian juga ada pembagian kerja yang lainnya ya. Pembagian kerja misalkan dulu semuanya dirawat oleh seorang ibu, sekarang ada pembantu yang membantu pekerjaan rumah keluarga sendiri. Nah, anakku sekalian, berikutnya ya, ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Tentunya ketika ada yang tidak dikehendaki, pasti ada yang dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki itu adalah contohnya perubahan yang di luar pengawasan, di luar perencanaan, dan di luar kendali manusia. Contohnya gempa bumi, ya, tsunami, pandemi seperti sekarang. Ini menuntut adanya perubahan. Ya, yang perubahan sebelumnya adalah yang sebelumnya tidak ada menggunakan masker, sekarang begitu masa pandemi menggunakan masker. Setiap kemanapun kita pergi harus menggunakan masker. Ya. Kemudian berikutnya ada perubahan struktural dan juga perubahan yang proses. Nah, perubahan struktural ini perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Jadi sangat besar ya pengaruhnya ketika sistem pemerintahannya dari parlementari kemudian jadi presidensial ya, ini jelas termasuk perubahan struktur karena akan berdampak kepada reorganisasi ya, atau penyatuan kembali ya. Dan berikutnya ada perubahan proses. Perubahan proses ini sifatnya tidak mendasar dan bersifat menyempurnakan atau penyempurnaan ya.
dari perubahan sebelumnya. Contohnya sistem pendidikan KBK dulu menggunakan kurikulum KBK ya. Dulu menggunakan di tahun 2004, sistemnya 2004 adalah sistem kurikulum KBK. Nah, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian disempurnakan menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian di tahun 2013 kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 13. Kemudian 2016 ada lagi perubahan menjadi kurikulum 13 revisi 2016. Nah, ini bersifat penyempurnaan. Nah, ini anak-anakku sekalian ya, bahwa perubahan itu selalu mengikuti ya perkembangan juga diantaranya, dan perubahan itu tidak akan pernah berhenti kecuali perubahan itu sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Nah, ini anak sekalian ya, jadi perubahan struktural ya dan juga perubahan proses. Nah, baik itu. Kemudian anak sekalian, berikutnya adalah perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial ini juga ada yang bersifat, yang tadi sudah disebutkan, ada evolusioner, pasti lawannya ada revolusioner. Dikehendaki itu berarti tidak dikehendaki. Yang dikehendaki itu seperti apa? Ya, perubahan yang dikehendaki adalah contohnya perubahan pemerintah menginginkan adanya pengendalian pertumbuhan penduduk, atau adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara. Ini juga contohnya yang dikehendaki ya. Seperti kalian ingin perubahan yang diinginkan adalah menjadi hafiz, tentunya ada usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadi seorang hafiz. Kemudian juga ya, di dalam perubahan itu apa sih yang berubahnya di dalam unsur sosial? Nah, ini perubahan nilai ya, perubahan nilai, perubahan norma, perubahan organisasi masyarakat. Nah, perubahan itu artinya perubahan yang di dalamnya, misalkan di masa pandemi ini ya, dulu ketika yang namanya kita ingin berinteraksi dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita harus bertemu secara langsung, tidak boleh ya dianggap hal yang kurang baik ketika ingin berkeinginan, punya hajat, punya kebutuhan kepada orang tua yang orang yang lebih dari kita dititipkan oleh orang lain. Itu hal yang kurang baik. Nah, namun di saat sekarang ini masa pandemi ini, untuk menghindari penyebaran virus itu kan, maka sekarang ada perubahan, yaitu melalui online. Jadi bisa dengan cara online, jadi tidak secara langsung. Nah, perubahan norma juga demikian. Ketika perubahan terjadi, maka ada perubahan unsur tata aturan-aturan ya. Sekarang aturan masuk pondok pesantren dulu tidak ada memakai masker ya, harus disemprot barang-barangnya, kemudian harus cek suhu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, maka akan mengalami perubahan, yaitu unsur norma di sini, aturan-aturan yang mengatur dalam masyarakat. Kemudian perubahan organisasi masyarakat juga demikian. Nah, ini anak-anakku sekalian, faktor penyebab. Nah, yang berikutnya poin bahasan kita ada faktor penyebab. Nah, penyebabnya ada dua, ada internal, ada eksternal. Nah, internal itu dari dalam masa itu sendiri. Apa sih yang mempengaruhi masyarakat atau perubahan itu terjadi di masyarakat? Dari internalnya ini adalah diantaranya perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk ini bisa berkurang, bisa bertambah. Ya, kapasitas gedung itu 200, yang idealnya ketika berkurang maka akan juga mendorong terjadi perubahan, dan juga sebaliknya ketika melebihi kapasitas maka juga akan terjadi perubahan. Nah, misalkan perubahan terjadi ketika kapasitas berlebihan, itu menjadi tidak nyaman ya, menjadi resah. Jika berkurang pun juga mungkin semangat yang kapasitas 200 menjadi 5 orang, jadi 10 orang, itu juga akan mempengaruhi terhadap ya interaksi ya. Ini contohnya, inilah perubahan sosial. Yang kedua adalah pertentangan dalam masyarakat. Jika di dalam masyarakat itu banyak konflik, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ya masyarakat itu sendiri, ya, terutama adalah yang punya kewenangan dalam pengaturan kondisi masyarakatan. Yang ketiga, pemberontakan ya. Ini ketika terjadi demonstrasi besar-besaran, pemerintah tidak mampu mengendalikan, maka
Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah perubahan sosial ya. Anak-anak sekalian, tadi sudah disebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Nah, kita masih di bentuk perubahan sosial. Ada yang tadi sudah disebut evolusioner dan revolusioner, atau lambat dan cepat, dan berikutnya dikehendaki dan tidak dikehendaki. Seperti apakah contoh perubahan yang dikehendaki? Contohnya pembangunan ya, pengendalian pertumbuhan penduduk, kemudian melalui aturan-aturan ya, perpres, undang-undang, segala macamnya. Kalau tidak dikehendaki, contohnya adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya bencana ya. Nah, pada bentuk perubahan-perubahan ini, unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam sosial ini ada perubahan nilai ya. Perubahan nilai itu misalkan aturan ya, atau nilai yang pergeseran nilai dari yang sebelumnya ada semacam sakralisasi norma ya, pamali menjadi yang tabu, menjadi hal yang biasa sekarang dilakukan. Dulu, zaman dulu ya, membonceng atau perempuan mengendarai motor sendiri, itu mengendarai motor itu dianggapnya tabu ya, atau aib. Sekarang menjadi hal yang biasa. Kemudian juga ada perubahan norma, ada perubahan aturan-aturan yang terjadi ya ketika ada perubahan ya, penyesuaian norma kembali dibuat segala macamnya. Kemudian juga perubahan organisasi kemasyarakatan. Nah, ini termasuk perubahan-perubahan sosial, bentuk-bentuk sosial. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu adalah faktor penyebab. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di kehidupan masyarakat kita ini? Nah, kita ada dua ya. Di penyebab ini ada internal, ada eksternal. Yang pertama internal ya, yang mendorong terjadi perubahan itu karena ada perubahan jumlah penduduk, baik itu berkurang ya karena kematian, dan juga ataupun juga yang bertambah karena bertambahnya penduduk melalui migrasi ya, atau naturalisasi, atau juga kelahiran. Ini juga mendorong terjadi perubahan. Ketika jumlahnya banyak penduduk itu, maka akan mengalami perubahan. Contohnya kita di pondok pesantren yang kapasitas awalnya ada 1.000, kemudian ditambah dengan melalui PSB menjadi 1.500, ditambah menjadi 1.500, itu juga mendorong terjadi perubahan. Apa saja perubahan yang terjadi? Ya, penambahan pegawai, penambahan gedung, penambahan asatid, penambahan aturan yang mungkin ya, kemudian juga itu menyebabkan perubahan-perubahan. Yang kedua, pertentangan dalam masyarakat atau konflik. Nah, ketika ada konflik-konflik yang terjadi, maka biasanya juga akan mendorong perubahan, hubungan yang retak. Itu disebabkan adanya pertentangan, ketidaksamaan, ya, ketidakpuasan. Itu juga akan mendorong perubahan. Ya, ini adalah contoh-contoh konflik ya. Kemudian yang ketiga, pemberontakan atau revolusi. Ya, ini apalagi ketika kita terjadi di masa Orde Baru ya, masyarakat atau penduduk Indonesia mengalami ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan yang ada, dengan kinerja pemerintah yang ada semacam demonstrasi besar, sehingga terjadilah perubahan yang terjadi ya, ada sistem reformasi yang baru. Yang keempat, faktor dari internal ya, mengalami perubahan itu adalah adanya penemuan baru ya, tahapan awal ya, ini namanya invention ya. Di invention ini adalah penemuan yang sudah disempurnakan. Yang awalnya adalah discovery, mohon maaf ya, terbalik. Ini discovery ini awal penemuan baru yang belum digunakan, dijadikan sistem dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ketika sudah disempurnakan dan juga dipakai oleh semua elemen masyarakat, maka disebut invention. Ini tahapan awal. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penyebab. Nah, anakku sekalian,
selain faktor internal perubahan sosial itu terjadi, juga ada karena faktor di luar, ya, disebabkan oleh luar dari masyarakat itu sendiri. Kalau tadi dalam masyarakat itu sendiri, sekarang ke luar, ya, di luar masyarakat, sehingga kenapa terjadi perubahan itu terjadi. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama adalah perubahan lingkungan alam, ya, karena adanya perubahan lingkungan alam, ya, dari ini yang mendorong terjadi perubahan, ya, misalkan bencana, juga bisa gempa, nah, itu juga tidak bisa dipungkiri bisa menyebabkan terjadi perubahan. Perang, ya, peperangan ini jelas ketika dari negara lain mengekspansi ataupun tidak bukan head to head dengan negara kita, tapi akan ada dampaknya. Contohnya perang antara di Timur Tengah, kan, yang dengan Amerika, itu juga bisa menyebabkan terjadinya efek kepada Indonesia, ya, di bidang perminyakan contohnya secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat yang lain. Nah, anakku sekalian, jelas di sini ketika ada interaksi dengan eksternal, dengan pihak luar, maka sedikit atau banyak pasti akan ada perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, ya. Ketika interaksi melalui media, baik langsung ataupun tidak langsung, maka akan mengalami perubahan. Nah, contohnya kalian berinteraksi dengan di luar keluarga kalian, nah, pasti sedikit banyak akan ada pengaruhnya, dan itu mendorong terjadi perubahan. Nah, mudah-mudahan perubahan yang kalian dapatkan ketika berinteraksi dengan teman atau keluarga yang lainnya ini menjadi hal yang positif, menjadi pengayaan, ya, khazanah, kekayaan untuk pengetahuan kalian dalam melakukan improvisasi kualitas diri yang lebih baik tentunya. Nah, ini anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini kita cukupkan, ya, dari mulai karakteristik perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan juga apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial itu. Nah, semoga materi pada kali ini bisa menguatkan pemahaman kalian, dan nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kalian bisa menjelaskan penyebab terjadi perubahan sosial secara lugas, ya, secara menguasai dengan baik, dengan benar, dan tentunya ada manfaatnya bagi kita semuanya dan untuk masa depan anak, insyaallah, ya. Jangan lupa setelah materi ini ada tugas, ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan secara langsung, karena ini menjadi absensi, ya, bukti kalian mengikuti pembelajaran secara daring. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.